Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia. Saya Cici, seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Vivi. Sebenarnya di sini biar nggak kaku-kaku banget, kita di sini belajar bareng. Jadi saya nggak mengajarin, cuman kita share. Kalau teman-teman ada mau menambahkan sesuatu ilmu yang baru buat saya juga, saya sangat sangat tertarik untuk tahu gitu. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita peduli, sayang, karena kalau sayang aja nggak cukup, jika tidak dibarengi dengan aksi dan kepedulian itu hewannya akan bisa menderita begitu. Dan bagaimana kita juga akan membahas tips dan trik perawatan dengan tepat. Kemudian kita juga akan mengarah kepada kucing-kucing yang di luar sana yang tidak ada di dalam rumah kita. Bagaimana kita bisa eh, meningkatkan kesehatan hidup mereka di luar, kesejahteraan hewan yang sekarang sedang ramai juga dibicarakan, dan saya juga bangga Indonesia juga sekarang semakin sering bicara soal animal welfare. Boleh Mbak Vivi mungkin bisa untuk di show? Oke, halo. Oke, Kak Cis. Oke, ya ini materi dari saya untuk kita bisa bareng-bareng pelajarin. Jadi boleh next slide. Oke, jadi hari ini kita ngobrol apa sih? Seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab, itu bagaimana kita untuk mencapai itu menjadi sesuatu kata yang bertanggung jawab untuk hewan. Kemudian bagaimana pentingnya mengendalikan populasi hewan liar melalui TNR. Di sini teman-teman ada nggak ya yang sudah tahu apa itu TNR, atau mungkin ada yang belum tahu? Jadi TNR itu adalah Trap, Neuter, and Return, di mana kita mensteril kucing-kucing yang ada di luar sana yang tidak berpemilik, tidak memiliki rumah. Dan ini bertujuan untuk mengendalikan populasi. Nanti saya akan akan membahasnya lebih lanjut di next next slide. Oke, boleh Mbak next slide. Ya, ini sebenarnya teori yang paling penting dan paling dasar, yaitu namanya ada five freedoms, prinsip dasar kesejahteraan hewan. Jadi yang pertama, hewan itu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, kemudian bebas dari rasa takut dan tertekan, serta bebas untuk mengekspresikan perilaku alami. Mungkin terdengar seperti terlalu teoritis, tapi kita akan bahas secara detail di slide-slide berikutnya. Oke, nah untuk teman-teman di sini mungkin ada yang sudah pelihara hewan atau mungkin berencana untuk pelihara hewan. Kita boleh tanyakan nih sama diri kita sendiri, terutama untuk yang pengen pelihara hewan yang berencana. Yang pertama seperti di mana saya tinggal. Apakah saya tinggalnya di kosan, di rumah kontrakan, atau di rumah sendiri? Apakah teman-teman eh, teman-teman di kontrakan atau di kosan kita setuju jika kita memelihara hewan? Nah, di sini juga penting nih ketika kita harus bertanya sama diri kita, dengan siapa kita tinggal. Apakah anggota keluarga kita setuju? Suami, istri, anak, mereka tidak alergi dengan hewan. Nah, ini perlu kita sepakati bersama. Gitu. Kemudian selanjutnya, bagaimana saya akan menghabiskan waktu bersama hewan? Oh, saya kerja dari pagi sampai tengah malam. Apakah saya punya waktu untuk hewan peliharaan saya? Ketika saya pulang, saya sudah lelah, kemudian saya tidak punya waktu untuk bermain sama mereka. Mereka bisa merasa sedih. Begitu, mereka bisa merasa stres. Kemudian pertanyakan juga kepada diri kita sendiri, hewan apa yang cocok dengan pola hidup saya. Contohnya, mungkin kita pilih anjing atau kucing. Oh, karena kita orangnya sangat sibuk, kita mungkin butuh anjing yang dia kalem, yang dia tidak perlu anjing kecil, anjing yang mungkin ukurannya medium. Sementara kalau misalnya kita orangnya suka beraktivitas keluar, kita bisa pilih anjing yang butuh exercise yang banyak, gitu, seperti anjing-anjing yang berukuran besar. Jadi kita bisa ajak mereka jogging, lari, bermain di luar begitu. Kemudian kita juga bisa tanya ini sama diri kita sendiri, apakah saya tahu kebutuhan hewan? Gitu. Jadi teman-teman bisa mulai searching apa aja kebutuhan hewan, apa makanan yang tepat buat mereka. Karena contoh untuk makanan kucing ataupun makanan anjing, sekarang apalagi sudah banyak ya brand-brand yang sudah menyesuaikan makanan itu dengan usia si hewannya gitu, baik kucing maupun anjing begitu. Nah ini yang kita perlu pelajarin terus. Kemudian nggak hanya pakan, apalagi yang kita butuh ketahui tempat istirahatnya, mungkin vitaminnya, vaksinasinya, dan
paling dasar juga ini adalah penting kita harus searching dulu di mana lokasi dokter hewan terdekat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang urgent, kita bisa langsung bawa ke dokter hewan. Boleh juga tuh disimpan nomor dokter hewan sebelum kita memutuskan untuk pelihara hewan. Jadi bisa tanya-tanya, diskusi sama ahli gitu. Kemudian kita juga harus mempertanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya memiliki dana yang cukup? Karena perlu diingat lagi teman-teman bahwa memelihara hewan itu tidak hanya cukup dengan kita memberi makan, tapi mereka ada vaksinasi, ada mereka biaya untuk steril, kemudian vitamin, belum lagi snack dan eh, mainannya untuk enrichment mereka, untuk melatih mereka agar tidak stres begitu. Belum lagi yang paling penting kalau misalnya karena hewan makhluk hidup ya, jadi kita tidak pernah bisa memprediksi kapan mereka akan jatuh sakit gitu. Jaga-jaga kalau mereka jatuh sakit, kita punya dana simpanan nih yang bisa kita gunakan untuk kita bawa hewannya ke dokter hewan. Gitu. Nah, seperti quote yang di bawah ini ada your pet will become part of your family and depend on you for its entire life. Jadi hewan itu bergantung sama kita teman-teman. Jadi uh, mereka adalah bagian dari keluarga kita. Mereka bukan sekadar hewan yang ya sudah kalau saya sempat kita kasih makan. Kalau misalnya saya nggak sempat ya udah biarin aja kita cuekin, nggak perlu diajak main gitu. Tapi dia benar-benar bagian dari keluarga yang kita ajak interaksi setiap hari begitu. Dan dia menggantungkan kehidupannya itu sama kita gitu. Karena apa? Mereka bersuara tapi tidak bisa berbicara layaknya manusia. Kita nggak akan ngerti begitu. Oke, selanjutnya next. Mbak boleh di next. Oke, nah kemarin saya sambil nunggu panitia untuk nge-next ini, jadi kemarin saya juga sempat tanya ke panitia, ternyata untuk partisipan yang hari ini beragam ya, jadi ada teman-teman yang memang belum belum tahu sama sekali apa itu animal welfare, sampai ada yang juga peserta itu dokter hewan, teman-teman dari mahasiswa kedokteran hewan, sampai juga saya ada baca mahasiswa dari Turki. Nah, kita tahu sendiri Turki itu ramah sama ramah dengan hewan-hewan liar. Jadi mungkin kita bisa nih nanti bisa sharing sama teman-teman yang dari Turki begitu. Nah, karena ini saya bikin materinya menyesuaikan dari keberagaman peserta. Kita bikin semoga nanti kalau misalnya oh saya sudah tahu karena saya rescuer saya sudah tahu banget nih materi ini. Mungkin teman-teman bisa tunggu nih nanti di next next berikutnya karena kita akan bahas best practice yang saya dapatkan selama magang di sini gitu. Jadi kita pengen compare apa sih perbedaan antara animal welfare di Indonesia sama animal welfare yang ada di Amerika Serikat begitu. Nah, untuk ini perawatan hewan yang tepat, setidaknya ada 5 yang perlu kita ketahui, mulai dari nutrisi, kemudian dari environment-nya atau lingkungan, dari sisi kesehatan, dari sisi perilaku, serta kesejahteraan mental dari hewannya. Next. Ya, nah yang pertama ini dari segi nutrisi. Teman-teman yang paling dasar itu perlu banget menyediakan air bersih dan segar ya. Jadi cuma tidak hanya segar tapi pastikan bahwa air itu benar-benar bersih. Jangan dibiarkan kucing itu masuk ke dalam toilet kemudian minum air dari toilet itu sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Terus juga makan bergizi yang seimbang. Nah, ini bergizi dan seimbang. Jadi kita harus memastikan dari kandungan nutrisi tersebut apakah sesuai nih sama tahap umur mereka juga jangan membolak-balikan memberikan makanan anjing ke kucing, kucing ke anjing karena nutrisinya berbeda. Brand pakan sekarang mereka sudah menghitung dengan komposisi yang benar untuk masing-masing usia dan bahkan jenis kucing. Ada yang memberikan ada makanan khusus kucing Maine Coon, kucing Persia, kucing Angora itu beda-beda begitu. Kemudian makanan yang tepat dalam jumlah yang tepat. Nah, ini juga hati-hati teman-teman. Wah, kalau misalnya kita lihat kucing itu gemuk, mungkin kelihatannya seperti lucu, tapi ada masalah kesehatan yang mengintai mereka di belakang gitu. Obesitas misalnya, itu mereka akan ada juga potensi mereka untuk terkena penyakit anjing batu misalnya. Terus kemudian kalau misalnya kita terlalu pelit memberi makan, mereka bisa jadi malnutrisi. Nah, ini yang perlu diperhatikan secara tepat. Pentingnya kita untuk diskusi sama para ahli, terutama dokter hewan. Lalu kemudian memiliki pola makan yang sesuai gitu, jam makannya dan segala macam ini perlu kita atur karena kucing itu nggak seperti manusia yang oh kita makannya 3 kali sehari sarapan makan siang sama makan malam. Mereka cenderung makannya tuh sering tapi sedikit-sedikit begitu. Kemudian tidak memberikan makanan manusia. Nah ini penting banget teman-teman. Sering kali kita lihat, terutama di Indonesia ya, oh kita lagi makan, kita beliin satu lele untuk si kucingnya. Kita biarkan aja utuh lelenya. Nah itu tulang yang ada di
ayam maupun lele itu sangat bahaya jika dia patah dan masuk ke dalam tenggorokannya itu sangat bisa melukai dan sangat susah sekali untuk diambil begitu. Jadi kalau teman-teman berbaik hati ingin memberikan makanan kepada kucing maupun anjing atau yang baik yang di rumah maupun yang liar, itu usahakan untuk ambil bagian dagingnya aja yang lembut yang mengurangi potensi mereka untuk terkena luka. Atau mungkin juga teman-teman pengen memberikan mereka makanan basah pakai kalengan gitu. Nah, itu pastikan kalau kaleng makan itu dicuci sebelum dibuang dan digepengkan. Karena banyak kejadian kucing itu makan lewat kaleng makanan kucing itu dan mereka nggak bisa keluar kepalanya, jadi menyebabkan luka di sekitar lehernya. Jadi teman-teman, kita sangat mendorong teman-teman untuk berperilaku baik, memberi makan, tapi juga mencegah hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi dari pemberian makan kita kepada mereka. Begitu. Kemudian jika teman-teman ingin melakukan pergantian makanan, ini juga dilakukan secara bertahap dari makanan lama ke makanan baru. Itu ada presentasinya, teman-teman. Biasanya kita bagi menjadi 4%, bagi menjadi 4. Jadi memberi makanan baru 25%, makanan lamanya 75%, kemudian menjadi 50%, 50%, kemudian menjadi 75%, dan makan barunya kemudian di hari berikutnya bisa menjadi 100%. Dan ini bisa teman-teman diskusikan juga sama dokter hewan per berapa hari kita bisa mengganti makanan dari yang lama ke makanan baru. Karena kalau misalnya tiba-tiba langsung diganti 100% itu bisa menyebabkan biasanya masalah dalam pencernaan mereka. Karena tidak semua kucing kondisi pencernaannya itu kuat. Gitu. Next. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal environment, lingkungan. Yep. Nah, ini lingkungan juga penting teman-teman buat pelihara kucing maupun anjing. Jadi pastikan bahwa lingkungan kalian itu aman. Aman itu seperti apa? Aman dari bahaya, dari bahaya, misalnya bahaya. Kalau misalnya teman-teman pelihara binatang buas, contohnya ada juga kan orang-orang yang pelihara ular, terus kemudian dia pelihara kucing. Ini pastikan bahwa kucing kalian tidak merasa tidak ada ancaman terhadap itu gitu. Kemudian pastikan juga terhindar dari kebisingan petasan dan segala macam. Terutama juga kalau misalnya lagi tahun baruan itu banyak petasan, itu pastiin tuh kucing kalian atau anjing kalian bisa punya tempat untuk mereka merasa aman dari kebisingan itu gitu. Lalu kemudian untuk tempat kita perlu sediakan juga tempat istirahat yang bersih dan nyaman gitu ya. Apalagi kan kucing tuh biasanya suka suka tidur aja kerjaannya. Itu teman-teman pastikan bahwa mereka punya tempat untuk yang mereka bisa menikmati tanpa diganggu gitu. Kemudian mereka perlu tempat bersembunyi teman-teman. Jadi kucing itu kan adalah hewan teritorial ya. Jadi mereka butuh tempat untuk mereka merasa ya udah nih personal space saya nih gitu. Jadi sediakan entah itu baik dalam bentuk kardus ataupun bolongan-bolongan yang mereka bisa bersembunyi baik itu untuk bermain maupun beristirahat atau mungkin di saat mereka merasa tidak nyaman terancam. Contoh misalnya ada kita lagi kedatangan tamu bawa anak-anak yang dia sangat heboh gitu sama kucing. Wah ini pengen nangkep si kucingnya. Jadi kucingnya punya tempat nih untuk bersembunyi. Nah itu menciptakan rasa aman dan nyaman buat mereka. Juga pastikan tempat untuk buang air. Nah, ini penting banget teman-teman. Kadang yang biasa sering saya lihat adalah masalah litter box. Litter box itu tidak sesuai ukurannya dengan ukuran kucingnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi pastikan kalau kucingnya masih kitten, boleh kita kasih litter box yang kecil. Kalau kucingnya sudah gede, kita kasih litter box yang besar. Juga posisi di mana kita menaruh litter box. Nah, posisi menaruh litter box ini pastikan mereka itu posisinya dalam kondisi tenang. Sama seperti kita yang pengen kalau misalnya ke toilet buang air kita kan pengennya posisinya pengen dalam keadaan posisi tenang ya konsentrasi gitu. Nah kucing juga seperti itu dan mereka ini cenderung hewan yang pembersih. Jadi kalau misalnya punya litter box itu kotor mereka cenderung nggak mau jadinya mereka karena stres litter boxnya nggak bisa dipakai mereka pilihnya ke tempat lain ke tumpukan baju ke kresek ke mana-mana yang bikin kita malah nanti jadinya kesel gitu kan. Wah, kenapa dia buang sembarangan padahal eh, padahal kita yang tidak memperhatikan si litter box tadi atau tempat buang airnya mereka. Nah juga kita perlu sering membersihkan litter box ini teman-teman karena banyak yang saya lihat setiap hari kotor terus diisi lagi kotor diisi lagi tanpa pernah dibersihkan. Padahal yang benar adalah kita buang semua kotorannya, kemudian dibersihkan, dicuci, baru diisi yang baru. Karena kalau misal dari kotor ditumpuk lagi sama yang bersih, itu malah menambah kotor lagi semuanya kayak gitu. Nah ini paling penting untuk litter box. Kemudian kita juga perlu memberikan mereka catering nih untuk kucing, karena kucing itu suka banget sama ketinggian gitu ya. Dia suka memantau, dia suka menjadi apa namanya penikmat dari atas gitu. Nah, itu teman-teman perlu nih kalau misalnya mau beli catering atau bisa sediakan panjat-panjatan sendiri dari bisa DIY sendiri gitu ya. Jadi mereka bisa memanjat dan ini salah satu juga sifat
naturalnya mereka untuk memanjat, berlari dan segala macam begitu. Next, setelah environment kita punya, nah ini paling penting juga nih teman-teman, masalah kesehatan. Jadi teman-teman itu harus banget peka sama kondisi tubuh mereka. Karena tubuh yang ideal seperti apa? Oh, kok ternyata ini kucing saya gemuk, padahal yang gemuk cuma perutnya doang. Artinya ada masalah. Bisa jadi cacingan, bisa jadi ada infeksi, bisa jadi ada nanah di dalam perutnya. Kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya kalian teman-teman melihat ada bentuk kaki yang tidak normal atau perut yang tidak normal, teman-teman bisa cek ke dokter hewan. Kemudian cek tubuh hewan setiap hari. Kita boleh kalau misalnya dalam dunia medis kita sebenarnya palpasi ya. Jadi kita raba-raba begitu, ini ada benjolan nggak kira-kira, ada luka nggak kira-kira. Mungkin kadang kayak contoh misalnya abses. Kucingnya teman-teman berkelahi, terus sebelum abses kan dia luka dulu ya. Lukanya biasanya ketutup tuh sama si rambut-rambut hewannya, jadi nggak kelihatan. Nah, itu pentingnya teman-teman untuk meraba-raba nih tubuh hewan. Kira-kira ada sesuatu yang aneh nggak nih gitu. Terus kemudian check up ke dokter secara berkala dan jika sakit. Nah, secara berkala ini juga penting. Contoh misalnya teman-teman kucingnya sudah masuk ke dalam usia yang menuju ke senior gitu ya. Senior kan biasanya biasanya kita katakan dia senior setelah 7 plus gitu ya. Tapi udah mulai masuk usia 4 tahun, 5 tahun, teman-teman boleh tuh adakan cek darah berkala, hematologi, kimia darah ke dokter. Jadi kita pengen tahu nih organ mana yang masih berfungsi dengan baik, organ mana yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga dokter bisa memberikan treatment. Bahkan lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa cek-ceknya itu setiap tahun berkala begitu. Nah, vaksinasi ini yang paling sering banget dilalaikan gitu ya, vaksinasi. Padahal ini yang paling penting untuk membentengi tubuh kucing dari penyakit. Kucing yang divaksinasi aja masih bisa berpotensi terkena penyakit, apalagi yang tidak divaksinasi sama sekali gitu. Nah, ini penting ketika teman-teman punya kitten, penting banget untuk dikonsultasikan kepada dokter hewan. Ini loh apa kita udah bentengin dulu nih vaksinasinya, ada yang vaksinasi memang lengkap, juga ada vaksinasi rabies. Karena Indonesia kita tahu sendiri bahwa kita terkenal nih sama kasus rabiesnya yang tinggi gitu. Walaupun mungkin jarang terjadi di kucing, lebih banyak terjadi di anjing, tapi tidak ada salahnya untuk memberikan vaksinasi kucing maupun anjing. Dan terakhir ini adalah grooming. Grooming ini bisa kita katakan untuk membersihkan tubuh mereka. Uh, Kadang juga kita tidak perlu memberikan parfum karena parfum itu sebenarnya kebutuhan buat manusia. Manusia yang membutuhkan wangi itu. Sementara kucing sebenarnya tidak butuh wangi itu. Kucing butuhnya bersih gitu. Itu nggak apa-apa, teman-teman bisa mandikan sendiri. Pastikan penggunaan sampo yang jauh dari bahan kimia, yang alami begitu. Nah, ini juga atau teman-teman bisa bawa juga ke pet salon yang mereka sudah berpengalaman gitu. Next. Nah, untuk selanjutnya ini behavior, ini ada perilaku. Jadi kita uh, wajib tahu uh, wajib tahu untuk bagaimana kita bisa membuat hewan kita bersosialisasi begitu. Mereka boleh kita perkenalkan dengan hewan lain, tapi pastikan bahwa mereka tidak merasa stres atau terancam. Oke, kemudian selanjutnya kita sediakan juga mereka untuk memanjat seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa kucing itu sifat alamiahnya adalah memanjat, berlari, menangkap, mencakar. Nah, ini kita pastikan nih kalau mereka punya tempat untuk memanjat. Enrichment ini bisa jadi juga kita kasih mereka mainan untuk melatih mereka agar punya lebih aktif begitu ya. Kemudian cakaran ini karena kucing suka mencakar, jadi untuk memastikan teman-teman agar sofanya tidak dicakar, jok motornya tidak dicakar, itu teman-teman boleh nih kasih mereka. Sekarang kan ada jual yang cakaran atau mungkin sekedar kardus. Kardus kan sangat murah ya, jadi kasih aja mereka kardus. Terutama yang paling penting kalau teman-teman punya kucing di dalam kandang, itu membuat tingkat stres mereka sangat lebih besar. Karena mereka cuma diam aja di dalam kandang. Kandang kan sebesar-besarnya kandang ya paling cuma segitu ya, tidak bisa membuat mereka bisa berlari. Nah, ini teman-teman penting banget untuk menyediakan cakaran di dalam kandang sehingga mereka bisa mengasah kukunya kayak gitu. Terus sama ini sediakan juga waktu bermain untuk bersama hewan peliharaan kalian. Kalau kalian punya anjing, kalian wajib punya waktu untuk ajak mereka exercise keluar. Nah, uniknya kalau misalnya seperti di negara maju di Turki, di Amerika Serikat, mereka kan pelihara anjing semuanya di dalam rumah ya, gitu ya. Nah, mereka punya jadwal khusus untuk bawa anjing mereka keluar karena mereka tidak menyediakan tempat mereka untuk buang air di dalam rumah. Jadi anjing itu dibawa keluar, dibawa ke taman. Biasanya mereka banyak punya dog park kalau di Turki dan di Amerika itu yang saya lihat. Nah, itu mereka bawa tuh setiap 2 kali paling nggak dalam sehari untuk anjingnya buang air di luar gitu sambil mereka exercise. Next. Oke, untuk selanjutnya ini mental well-being atau kesejahteraan mental. Nah, teman-teman juga perlu banget
perlu banget tahu kalau hewan itu bisa merasakan sedih, sakit, ya mereka mereka bisa sedih, mereka bisa nangis bahkan. Nah, itu pentingnya bahwa kehadiran kita memberikan dukungan mental nih buat hewannya. Kita menghadirkan kenyamanan, kepedulian, pengertian dan pengalaman positif. Seperti contoh pengalaman positif itu kita tidak pernah tidak menyiksa mereka. Kalau kita mau tegur, ada metodenya bagaimana menegur mereka. Ada bagian tubuh yang disentuh bagaimana untuk menegur mereka. Tidak dengan abuse begitu. Oke, next. Nah, teman-teman paling penting kan kalau kita udah sayang banget sama hewan, yang paling pengen kita harapkan dari mereka adalah mereka berumur panjang, begitu ya. Bagaimana cara membuat mereka umur panjang? Salah satunya memastikan bahwa mereka tidak stres. Selain kita memastikan mereka secara kesehatan mereka terpenuhi, makanan mereka terjaga nutrisinya, dan ini paling penting juga membuat mereka tidak stres. Ini tadi seperti saya sampaikan, perhatikan ukuran dan letak kotak pasir, jangan jangan di tempat yang orang sering lalu lalang dan ramai, pastikan tempatnya mungkin di pojokan, di tempat yang sepi, di tempat yang mungkin gelap, itu nggak apa-apa. Gitu. Kemudian sediakan air dan hindari stres tadi, sediakan tempat bertengger. Kucing itu walaupun dia bukan burung, tapi dia suka banget dia bertengger, memperhatikan apa yang ada di sekitarnya dan di bawahnya. Nah, sediakan area garukan tadi, lalu sediakan tempat persembunyian, bermain dengan hewan secara teratur, walaupun capek kerja, usahakan 5 menit, 10 menit main sama mereka, berpelukan. Nah, berpelukan ini juga penting, karena nah, sebenarnya kalau saya sih bilangnya, kadang kalau misalnya kita di rescue itu bukan kita yang nyelamatin hewan, sebenarnya hewan yang menyelamatin kita, karena kita secara mental itu secara psikologis tuh ketika kita berpelukan dengan hewan, kemudian kita mendengar suara dengkurannya, kita mendengar suara meongannya itu sangat membantu kita untuk meredakan stres kita. Gitu. Terus kemudian hindari perubahan lingkungan yang mendadak. Nah, ini penting ketika kita pindah rumah atau ketika kita memindahkan posisi mereka dari ruangan satu ke ruangan lainnya gitu ya. Jadi itu akan membuat mereka stres gitu. Kemudian pertimbangkan juga produk penghilang stres. Ini biasanya teman-teman bisa menggunakan catnip gitu ya. Dan yang terakhir sterilisasi. Nah, ini penting, sepenting-pentingnya sterilisasi terutama untuk negara kita yang kucing dan anjingnya di mana-mana. Nah, nanti kita akan bahas nih di belakang. Mungkin untuk teman-teman praktisi dokter hewan, mahasiswa kedokteran hewan, bisa kita saling share di bagian sterilisasi ini kayak gitu. Oke, next. Saya ngomongnya kecepatan nggak ya, Mbak Vivi ya? Karena saya pertimbangan waktu. Gak apa-apa, insya Allah, Kak Cis. Aman ya? Oke, nanti kalau Aman, misalnya ini, aman. Aman ya Mbak, pause teman-teman dong, ya. itu kenapa? Ya, kenapa ngebut banget ngomongnya gitu. Oke, next. Nah, ini juga penting. Kepemilikan hewan peliharaan itu adalah sebuah hubungan antara kita, keluarga, dan hewan peliharaan. Ini akan membutuhkan investasi waktu dan uang. Jadi bukan hanya sekedar harus menyediakan makanan aja, tempat istirahat aja, tapi teman-teman investasi waktu dan uang gitu ya. Next, apakah kita siap untuk menemani hewan peliharaan kita jika ada kesulitan? Kesulitan ini termasuk mereka ketika mereka sedang sakit, ketika mereka sedang stres. Bagaimanapun, hubungan ini harus terjalin seumur hidup dengan hewan peliharaan kita. Jadi bukan hanya sekedar, wah kayaknya pelihara kucing bakal 5 tahun, 6 tahun aja deh. Enggak, saya kebetulan punya kucing yang alhamdulillah umur 13 tahun, masih sehat. Jadi saya harus komitmen nih. Jadi dia masih hidup sampai 10 tahun, 15 tahun ke depan. Nah, itu komitmen itu yang perlu kita jaga gitu. Next. Next, boleh Mbak. Oke. Nah, ini juga sebelumnya boleh. Ini penting banget teman-teman karena banyak di Indonesia itu namanya animal hoarding. Artinya mereka suka banget menumpuk hewan. Sebelumnya Mbak, sorry sebelumnya. Nah, ini bersikaplah realistis tentang jenis dan jumlah hewan peliharaan yang akan dirawat. Jadi teman-teman harus mengerti, oh saya tinggalnya di rumah eh, satu petak nih misalnya gitu. Pasti kan teman-teman nggak punya pelihara 75 kucing karena ini sangat berbahaya selain mereka bisa menularkan penyakit satu sama lain dan teman-teman juga perlu sadar kapasitas diri sendiri gitu. Apakah bisa rumah cuman cuman luasnya mungkin atau teman-teman di kosan aja yang cuma satu kamar, apakah bisa punya kucing sampai puluhan? Kan itu nggak mungkin. Jadi ini bahaya banget teman-teman animal hoarding dan jika pun ada animal hoarding teman-teman bisa bahkan laporkan ke dinas peternakan dan untuk memberikan edukasi nih kepada orang yang memelihara agar tidak melakukan penumpukan hewan di rumah gitu. Next. Oke, nah ini sekilas tadi potret sebelumnya itu kucing-kucing yang ada di luar lagi ada musim salju dan kita sediakan rumah-rumahan di sini begitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman kita mau kasih sedikit edukasi nih tentang apa sih itu
kucing terutama apa itu kucing companion, apa itu kucing yang feral atau stray. Jadi kalau companion cats itu adalah hewan yang memang ada di dalam rumah bersama kita, yang sudah terbiasa ikut kita makan, ikut kita tidur, ikut kita bermain, begitu ya. Nah, sementara kalau stray cat itu dia berada di luar rumah, dia dekat sama komunitas masyarakat, dan dia cenderung kadang ada ramah, kadang juga nggak ramah gitu. Tapi dia dia terbiasa tuh dengan adanya lingkungan manusia di sekitar mereka. Nah, sementara kalau feral cat ini dia sama sekali nggak mau dekat sama hewan. Cenderung dia galak, agresif, dan sama sekali tidak mau diajak interaksi maupun sosialisasi. Nah, ini perbedaannya. Oke, next. Nah, ini teman-teman, tahukah kalian bahwa hewan liar ditelantarkan dan disiksa di banyak negara di seluruh dunia? Oke, saya kasih sedikit iklan, no, bukan iklan, kasih sedikit bridging. Jadi saya di sini di Amerika kebetulan sudah 7 bulan ya. Bulan pertama saya datang itu bulan Agustus. Saya pikir, wah, saya akan datang ke sebuah negara maju karena saya sudah capek sekali lihat di negara saya itu banyak sekali kasus penyiksaan terhadap hewan. Yang saya ke negara maju, mudah-mudahan saya nggak lihat penyiksaan hewan. Ternyata tidak sama sekali, teman-teman. Jadi minggu kedua saya berada di Kentucky sekarang di kota Lexington. Waktu saya berada di terminal bus, itu saya lihat orang menyiksa hewan di depan mata kepala saya sendiri. Dia waktu itu dia itu hewan peliharaannya sendiri anjing. Jadi dia tarik anjingnya ke atas dan dimain-mainin gitu. Akhirnya kita coba untuk bicara. Jadi kita coba untuk bicara, tapi orangnya nggak bisa diajak bicara. Dan kita waktu itu saya analisis secara cepat, wah kayaknya nih orangnya ada gangguan di mentalnya begitu. Jadi karena di Amerika ini kepemilikan senjata senjata tembak ya, pistol itu legal. Jadi kita harus hati-hati karena orang-orang bisa aja bawa senjata di pakaiannya mereka gitu. Jadi karena kita nggak bisa konfrontasi langsung, saya langsung telepon ke Animal Control. Jadi kita di sini punya namanya Lexington Fire Animal Control yang mereka bisa dibilang polisi hewan gitu. Saya email, saya kirim buktinya, foto-foto dan videonya, dan kemudian mereka langsung datang menangkap si anjing. Terus kemudian saya pikir ya udahlah, mungkin itu cukup jadi pelajaran buat saya baru sampai ke sini bahwa saya masih melihat penyiksaan hewan. Baru banget hari ini, itu benar-benar hari ini tadi pagi, sekitar jam 9 pagi, saya keluar apartemen, masuk mobil, itu di depan saya, di depan mata saya, cewek, dia tendang anjingnya, dia pukul kepala anjingnya, dia tarik anjingnya. Karena sebelumnya dia teriak sama saya nggak tahu sama siapa dia teriak dari dalam apartemen. Nah, saya perkirakannya ada emosi yang sangat berapi-api nih dari si mbaknya ini gitu kan. Jadi karena saya kemagang bersama polisi hewan juga, mereka mau mengajarin saya kalau misalnya ketemu orang yang emosiannya tinggi sekali, yang perlu kita lakukan selama emang hewan itu masih kayak dibunuh secara langsung begitu ya, kita ambil videonya dan telepon, dan itu kita telepon, saya rekam plat nomor mobilnya, saya kasih alamat lengkapnya di mana, kita telepon 911. Biasanya kalau orang-orang awam di sini telepon 911, nanti 911 yang akan melanjutkannya ke animal police gitu. Jadi polisi yang langsung melacak dan sekarang sedang dalam proses melacak. Nah ini jadi sebenarnya, dan bahkan di Turki sendiri kalau misalnya kita lihat, wah di Instagram gitu ya, Turki ramah sekali sama hewan segala macam, itu masih banyak yang namanya killing shelter. Jadi hewan ditampung banyak tapi mereka dibunuh karena masalah populasi tadi. Nah, next Mbak, boleh. Nah, ini kenapa yang penting adalah dasarnya tidak adanya undang-undang, peraturan dan pendidikan yang memadai tentang kesejahteraan hewan, terutama di negara-negara yang masih berkembang, salah satunya di Indonesia. Kemudian next. Nah, ini menyebabkan memaksa anjing dan kucing jalanan ini untuk menanggung perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup dari penyiksaan dan perlakuan buruk oleh manusia. Itu next. Hewan liar seringkali tidak diakui sebagai makhluk hidup yang mampu merasakan emosi. Mereka bisa sedih, bisa marah, bisa takut. Nah, mereka hanya dilihat sebagai gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan publik yang mengarah pada metode pengendalian yang tidak manusiawi, kejam, dan biadab. Ini juga saya pernah dengar di kota saya sendiri bahwa kemarin sempat ada wacana akan melakukan pemusnahan massal untuk anjing-anjing yang diduga rabies. Walaupun masih diduga mereka tidak dilakukan tes segala macam, tapi mau langsung dimusnahkan, ini adalah metode-metode yang sebenarnya tidak manusiawi dan tidak boleh dilanjutkan. Oke, next.
Nah, kemudian tidak tersedia nih sumber daya untuk pengelolaan pengendalian populasi hewan liar secara etis. Mungkin juga tidak ada dari pemerintah tidak punya sumber daya yang cukup untuk membiayai steril. Kemudian tidak tersedia program jangka panjang yang efektif untuk sterilisasi dan vaksinasi massal. Next. Nah, Nah, karena tidak tersedia ini, kadang justru kita salah planningnya. Jadi buang-buang uang untuk praktik brutal yang seperti saya sebutkan tadi untuk memusnahkan hewan secara massal, yang dimana mengakibatkan penderitaan dan kematian ribuan hewan liar. Next. Oke, hewan liar ini yang berhasil, yang biasanya berhasil survive dari perburuan pembunuhan massal itu, eh, terkadang mereka masih terpaksa dan dipaksa hidup dalam kondisi yang kekurangan gizi, sakit, terluka, dan menderita cacat serta penyakit serius. Mereka menghabiskan hidup mereka yang singkat dengan menyadari bahwa kejaman itu selalu mengintai mereka dimanapun mereka berada. Gitu. Next. Nah, ini kebetulan kucing saya yang saya pasang, yang namanya Adul, usianya 13 tahun. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya sterilisasi? Itu yang pertama dari manfaat kesehatan. Sterilisasi mencegah resiko penyakit dan infeksi. Gitu ya. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan peluang hidup berumur panjang. Adul sendiri ini dia disteril cukup telat, usia 3 tahun, tapi alhamdulillah dia masih survive sampai sekarang. Gitu. Next. Nah, untuk manfaat perilaku, sterilisasi itu bisa mengurangi kebiasaan untuk berkeliaran. Jadi mereka lebih cenderung sukanya di dalam rumah, malas-malesan. Kemudian itu juga menurunkan agresi. Jadi hewan yang biasanya dia agresif, suka bertarung, suka berebut betina, biasanya kan jantan-jantan begitu. Nah, ini bisa menurunkan agresi mereka jika kita lakukan sterilisasi. Kemudian selanjutnya bisa menghilangkan siklus birahi. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena banyak ketakutan orang nggak mau sterilisasi kucing. Wah, kita menghilangkan haknya gitu. Apa yang kita hilangkan? Nah, sebenarnya teman-teman, jadi mudahnya adalah ketika kita sterilisasi kucing, kucing itu masih bisa kawin, masih bisa melakukan aktivitas kawin begitu ya. Cuman dia tidak bisa mereproduksi saja gitu. Jadi karena mereka nggak ada punya rencana, oh saya punya anak 7, makanan saya cukup nggak nih kira-kira untuk punya anak lagi gitu kan, mereka nggak bisa berencana. Jadi kita yang berencana, kita stopkan perkembangbiakan mereka. Jadi kita cukup pelihara saja yang satu dan kita sejahterakan. Kalau teman-teman berencana untuk pelihara lagi, pengen dapat anak kucing lagi, teman-teman bisa adopsi di jalan atau adopsi dari animal shelter. Gitu. Nah, yang terakhir ini bisa mengurangi marking dan spraying. Sering kan biasanya lihat kucing jantan tiba-tiba seret 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 gorden gitu yang bikin rumah kita bau pesing dan segala macam. Nah, ini sterilisasi akan membantu untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Next. Yang terakhir ini ada next Mbak, boleh. Oke, ini manfaat sosial teman-teman. Oh, bagaimana sih steril itu ternyata berpengaruh sama manfaat sosial. Nah, ini terutama untuk mengontrol populasi. Kita itu sebenarnya kita nggak punya ya berapa kita nggak ada penelitian yang secara berkala gitu berapa sih data jumlah hewan yang ada di luaran sana itu. Tapi ketika kita buka pintu aja hewan banyak berkeliaran itu populasinya semakin banyak dan kita tahu sendiri, kucing setiap 3 bulan dia bisa kawin lagi sekali beranak bisa 6, 7, 8 bahkan gitu ya. Nah ini kita sterilisasi penting untuk mengontrol populasi. Kemudian juga bisa membantu mengurangi kepadatan shelter karena tahu sendiri orang-orang yang bergerak di dunia animal rescue itu punya sumber daya, punya kapasitas yang sangat-sangat terbatas. Jadi kita bantu mereka dengan cara sterilisasi. Kemudian bisa mengurangi beban ekonomi, otomatis punya anak satu akan beda dengan punya anak 7 pengeluarannya kan. Begitu. Next, mengurangi konflik dengan manusia. Nah ini banyak sekali menganggap bahwa hewan, kucing, anjing itu adalah hama. Sehingga kalau kita terus membiarkan populasi itu berkembang biak, maka ini akan menimbulkan konflik. Karena nggak semua hewan suka, sorry, karena nggak semua manusia suka hewan ya. Kemudian terakhir mengurangi resiko penularan penyakit. Ada yang namanya zoonosis di mana kucing bisa menularkan, di mana hewan, ya sebenarnya kucing bisa menularkan penyakit ke manusia. Paling gampang scabies misalnya. Atau manusia juga bahkan bisa menularkan penyakit ke kucing. Jadi kita mengurangi resiko penularan. Next. Nah, teman-teman, tadi seperti yang disampaikan Mbak Vivi, saya di sini sedang magang masuk ke dalam tim surgery, tim vetnya bersama teman-teman dokter hewan dan technician-nya di Lexington Humane Society. Jadi di kota Lexington. Oops, sorry. Ke Halo Mbak, ini materinya Heeh. keluar ya. Boleh di next lagi. Ya, boleh Di dikembalikan lagi ke ya.
ya di sini. Nah, jadi Lex ini adalah beberapa sedikit dari penjelasan apa itu Lexington Society. Ini non-government organization atau organisasi non pemerintah yang mereka tuh bergantung pada sumbangan pribadi, hibah dan dukungan masyarakat dan tidak mendapatkan dukungan operasional dari pemerintah sama dengan banyak organisasi non pemerintah yang ada di Indonesia ya gitu. Nah, kemudian ini juga merupakan salah satu lembaga adopsi hewan terbesar di Kentucky Pusat Amerika dan dia berpartnership dengan Lexington Fayette Animal Care Control. Nah, LFACC ini adalah dari bagian dari pemerintah. Jadi LHS saya sebutannya Lexington Human Society adalah non pemerintah, sementara LFACC ini adalah pemerintah. Mereka berkolaborasi dan kemudian berada di satu area yang next. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana ternyata yang sibuk di sana tuh hewan-hewannya juga gitu. Jadi mereka punya peran-peran penting baik itu CEO, kemudian ada ambasador, ada juga ini si kura-kura, dia juga dari punya peran sendiri, punya tugasnya sendiri. Ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita duplikasi. Saya suka sih sekarang di Indonesia banyak yang menjadikan kucing jadi pegawai bank lah, jadi pegawai pajak lah, itu bagus gitu untuk meningkatkan kesadaran orang-orang kayaknya hewan-hewan itu kalau misalnya kucing yang di luar yang kotor yang kumal kalau dibawa dirawat dengan bagus kita kita berikan dia posisi jabatan itu bisa jadi lucu. Ini salah satu contohnya. Next. Nah, ini Christine Appelgren. Jadi baru pekan lalu saya ngobrol sama beliau bahwa dia ini sudah 19 tahun menjalankan program namanya Space the Way. Jadi Space the Way ini program untuk mensteril kucing-kucing yang ada di Lexington dengan biaya murah atau bahkan gratis. Gitu. Jadi ada syarat-syaratnya untuk menentukan apakah itu murah atau gratis. Gitu. Nah, ini saja setelah 19 tahun bahwa program ini masih berjalan, artinya program ini yang pertama penting, kemudian yang kedua masih banyak banget hewan yang butuh disteril. Udah sekelas, saya pikir kayaknya wah saya nggak bakal ketemu kucing-kucing liar di Amerika tuh enggak. Kita masih banyak kucing-kucing liar juga di sini gitu, di komunitas masyarakat di neighborhoodnya. Oke, next. Nah, kemudian ini nih, kalau misalnya ini kita bicara soal praktik baik ya di LHS sendiri gitu. Nah, yang pertama di sini ada ketentuan umum untuk mereka bisa mendaftar. Jadi operasi steril itu untuk anak kucing yang biasanya dimulai pada usia 3 bulan. Kalau di Indonesia sih rata-rata dari yang saya ketahui biasanya akan disteril tuh pada usia paling paling awalnya 6 bulan. Mungkin ada beberapa dokter ya yang steril mereka 3 4 bulan, tapi kebanyakan yang saya tahu itu dimulai dari usia 6 bulan. Dan ini lebih lebih baik kalau disteril sebelum mereka mengalami birahi pertama gitu. Nah, terus juga saat jadwal steril nanti hewan ini diberikan vaksin rabies secara gratis. Next. Nah, untuk hewan berpemilik ini mereka harus membawa sendiri hewan. Jadi mereka kenapa? Karena mereka mau mendata. Kita tuh mau mendata hewan, mendata pemilik dan kita tuh ngecek. Kita biasanya background check. Terus kemudian owner itu diwawancara. Kita akan wawancara berapa pendapatan mereka dan kita punya kelas-kelasnya. Apakah kita memberikan mereka biayanya gratis atau bahkan murah begitu. Ya. Ini ada di saat proses wawancara. Kalau misalnya ternyata ketahuan bohong, teman-teman di Space the West itu punya metode-metode yang untuk mencari membuktikan bahwa mereka nih bohong nih gitu. Wah, saya padahal mampu untuk pendapatan saya besar, tapi saya pengennya dapatnya gratis. Nah, itu mereka bisa ketahuan. Jadi biasanya kita blacklist dan tidak akan diizinkan untuk masuk ke dalam list steril di shelter. Terus kemudiannya steril gratis atau berbiaya murah tergantung wawancara tadi. Nah, di sini uniknya anjing pitbull itu sterilnya selalu gratis. Kenapa? Karena populasinya besar. Gitu. Jadi mereka kita selalu mendahulukan kalau ada yang daftarin pitbull, kita selalu mendahulukan bahwa oke ini masuk list paling atas deh gitu dan kasih gratis. Terus kita juga tawarkan ada microchip home again. Ini berbayar ya seharga $15, tapi ini opsional tidak wajib. Cuman kita sangat menyarankan jika memang itu hewan peliharaan dikasih microchip karena kalau hilang, kalau terjadi suatu apapun kita bisa dengan cepat mendeteknya. Ini pemiliknya siapa dan alamatnya di mana. Nah, saya nggak tahu, tapi setahu saya di Indonesia belum banyak ya yang pakai microchip ini, tapi mungkin ke depannya bisa menjadi program yang sangat penting buat kita laksanakan di Indonesia. Terus kemudian disediakan kotak untuk membawa hewan pulang tuh teman-teman bisa lihat fotonya di atas ada tulisan caution itu kotak itu bisa dibeli dengan harga yang sangat murah kalau teman-teman nggak punya keranjang bawanya.
Terus jika tidak dijemput, itu kita tunggu Masih sampai 3 hari. Kalau lebih dari itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam list adopsi. Dan kalau teman-teman ternyata di sini nggak bisa ya, kalau misalnya steril di Indonesia, mungkin ada beberapa yang wah telat telat jemput, ya udah nggak apa. Kalau di sini kita langsung tahan kucingnya. Dan kalau kita mau reclaim itu bayarnya mahal sekali. Oke. Next. target untuk itu Nah, kan. nah, untuk hewan yang tak berpemilik ini penting banget Tadi kalau kamu misalnya di bilang sini ada. udah datang jemput. Karena saya tunggu 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 nih. Boleh di-unmute dulu. Ang usap. Ang Mungkin usap. Mbak Panitianya Hindi bisa mo to. bantu untuk unmute. Oke, terima kasih. Ya, nah untuk selanjutnya ini teman-teman yang mungkin dari di partisipan ini adalah pelaku TNR atau dokter hewan atau mahasiswa kedokteran hewan. Nah ini keren nih yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini hewan tak berpemilik itu biasanya dari warganya yang punya kesadaran untuk bawa langsung hewan-hewan serai itu di steril dan kita pastikan tuh sterilnya gratis gitu kan. Kalau bohong gimana gitu? Ya kita bisa punya caranya untuk bagaimana membuktikan mereka tidak bohong. Gitu. Terus kemudian atau di TNR oleh staf LHS. Biasanya saya tiap minggu itu di hari Rabu atau Kamis kita pergi ke sebuah komunitas yang memang sudah janjian dulu ya sama orang sekitar agar nggak dicurigai nih kenapa nih pada bawa kandang, bawa keranjang kayak gitu kan. Nah ini jadi kita siapkan tuh di dalam mobil ada kandang trap, kita punya trapper, terus kemudian kita juga pasang itu mungkin ada foto di bawah itu ada rumah hangat. Jadi kita tunggu, kita intai. Kemarin terakhir saya intai selama 4 jam itu untuk bed kucingnya masuk kita masukin makanan ke dalamnya begitu. Nah terus kalau anjing, anjing di Amerika Serikat itu tidak diizinkan untuk liar, ya tidak seperti di Indonesia ada yang namanya anjing liar berkeliaran. Kalau di Amerika dimanapun kita ketemu anjing yang berada di luar rumah tanpa pemilik itu akan otomatis masuk ke dalam shelter gitu. Jadi kita adopsi kandang, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu, kita lakukan asesmen baik itu food maupun behavior assessment. Kalau apakah kita mau lihat nih apakah si anjingnya punya agresivitas yang tinggi atau enggak ketika kita sentuh makanannya atau bagaimana behavior dia, bagaimana sosialisasinya. Biasanya kita datangkan anjing lain nih untuk melihat apakah dia agresif nggak sama anjing lain gitu. Ketika dia semuanya food dan and behavior assessmentnya berhasil, kita akan pindahkan dia ke list adopsi gitu. Terus kemudian kalau kucing, nah kucing berbeda. Ketika kita lakukan sosialisasi dan asesmen ternyata dia adoptable, dia bisa diadopsi, kita tidak akan lakukan irtip, tapi langsung kasih dia microchip dan langsung pindahkan ke list adopsi, gitu ya. Tapi ketika dia tidak adoptable, misalnya kucing itu terlalu viral, terlalu galak, agresif, sudah kita lakukan sosialisasi selama beberapa minggu tidak berhasil, karena juga penumpukan shelter yang tinggi, jadi kita akan lepas liarkan kembali dengan memberikan irtip begitu. Nah, dan juga kita pastikan bahwa ini tidak ada biaya atau gratis dan kemudian kita juga kasih microchip ke bagian ini khusus yang untuk adoptable cat sama ini tadi yang sudah yang saya jelaskan untuk kucingnya dilepas liarkan kembali begitu. Nah, di sini unik kalau di Indonesia itu irtip itu ini teman-teman tanda selama proses mereka masih dalam pembiusan tidak sadarkan diri ujung telinganya itu digunting gitu. Jadi itu memang metode dari kedokteran hewannya yang dipastikan aman, tidak menyakiti, untuk menandakan bahwa kucing itu sudah steril sehingga ketika sekarang sudah makin banyak pelaku TNR tidak berpotensi untuk disteril kembali gitu. Kalau di sini kita pakai tato biasanya, jadi pas kita tangkap kucingnya kita lihat oh ternyata sudah ada tato walaupun mungkin irtipnya nggak jelas gitu ya. Jadi kita sudah nggak mau steril dia lagi gitu, kita kembalikan langsung ke jalan. Gitu. Nah, kalau di Indonesia irtipnya bentuknya V sama lurus. Kalau di sini bentuknya lurus semua. Itu uh, sedikit informasi. Next. Next. Oke, nah ini best practice-nya juga dari LHS tadi bahwa ini selama tahun 2024 aja ya, selama 1 tahun. Itu 3.949 hewan yang berhasil diadopsi. Gitu. Kemudian itu kalau kalau teman-teman lihat dari kandang yang sebelah kiri, di situ biasa saya bersihin kucing, kandang-kandang kucing di situ sekitar jumlahnya 80-an kandang. Waktu hari Minggu saya datang kosong semuanya. Artinya secepat itu antusiasme masyarakat untuk mengadopsi kucing dan anjing gitu. Kemudian juga ada animal yang di foster 1440 nih angka yang cukup besar ya dalam 1 tahun itu mereka tidak diadopsi tapi biasanya dikasih kesempatan hidup 3-4 bulan atau mungkin hitungan minggu bersama orang terus kemudian dikembalikan lagi ke shelter sebelum mereka diadopsi. Dan ini juga ada 1838 yang kita berikan steril gratis atau berbiaya murah baik itu kucing maupun anjing. Next.
Nah, kemudian kalau kita bicara, ini kita bicaranya keren-kerenan Amerika aja nih gitu. Eh, Masa Indonesia nggak ada potensinya sama sekali sih kalau kita bicara soal kesejahteraan hewan atau soal sterilisasi TNR tadi. Indonesia punya potensi yang sangat besar. Saya kemarin ngobrol sama manajer dari steril ini di tempat saya magang bahwa dia salut sekali ketika saya cerita, oh kalau misalnya orang-orang di sini kan mereka pergi ke lapangan, mereka tangkap kucing karena memang mereka suka dan mereka secara profesional, mereka dibayar, mereka digaji. Sementara apa yang terjadi, apa yang kita lakukan di Indonesia, teman-teman semuanya suka relawan luar biasa sekali turun SCD mungkin JHN atau teman-teman pelaku TNR lainnya turun sekaligus rame tuh satu geng gitu kan 5-10 orang bisa nangkep kucing dan itu pakai tangan kosong biasa nangkepnya. Kalau di sini kita pakai trap, kita biarin aja trappernya nongkrong, kitanya juga nongkrong sambil nungguin kucingnya masuk atau biasanya kita pasang kamera trap gitu buat buat lihat oh kalau kucingnya udah trap tinggal kita ambil. Tapi hebatnya di Indonesia sukarelawan orang-orang yang bergerak di Indonesia mereka dengan tangan kosong baik itu dicakar berdarah-darah mereka nggak peduli yang penting kucingnya ketangkep aja masukin kandang gitu. Nah, terus kemudian itu yang tadi saya juga bilang bahwa militansi masyarakat Indonesia dalam sukarelawan itu sangat tinggi gitu. Itu yang menjadi sebenarnya potensi dan poin penting di Indonesia yang kalau misalnya kita mau lestarikan, apalagi kita bisa dibantu sama pemerintah, dapat dukungan juga mungkin dari lembaga swasta lainnya, ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang sangat menarik karena kita udah ada modal militansi masyarakat tadi itu yang mau secara sukarela peduli merescue hewan. Next. Nah, ini mungkin beberapa contoh potret dari Indonesia ya, teman-teman. Sebelumnya bisa dilihat. Sebelumnya boleh balik lagi. Tadi potret teman-teman kalau di Indonesia itu bisa suka datang ke sekolah-sekolah mengedukasi anak-anak secara gratis, tidak dibayar, dikasih ST aja udah alhamdulillah mereka. Biasanya tuh teman-teman juga dengan sukarela ngeluarin duit dompetnya sendiri buat beli makanan dan ngasih street feeding untuk kucing-kucing liar dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana ini kebetulan fotonya yang STD ya bagaimana kita numpuk keranjang itu sebenarnya keranjang untuk sayur atau buah-buahan kita pakai buat hewan itu ditumpuk tuh sampai puluh sampai belasan di motor gitu dan itu pakai motor teman-teman kalau di sini orang-orang ngetrapnya pakai mobil gitu dan mereka udah ada mobil khusus gitu kalau teman-teman di Indonesia pakai motor mereka tetap gas itu hebatnya orang-orang di Indonesia buat TNR. Next. Oke, kita udah mulai menuju di akhir. Nah, ini adalah teman kerja saya, namanya Mr. Pancake. Jadi dia koordinator kenyamanan dan kepedulian namanya. Nah, ini tuh di sini dia mau kasih tahu nih, ya, membawa hewan peliharaan ke dalam keluarga adalah keputusan besar teman-teman dan komitmen jangka panjang. Gitu. Ini nggak mudah. Kemudian hewan tidak bisa berbicara manusia, mereka mengandalkan pemiliknya untuk segala hal di hidupnya. Jadi inilah pentingnya punya kepekaan kepada hewan. Dan yang paling penting teman-teman adopsi jangan beli. Banyak banget teman-teman boleh rescue dari jalan, terus kemudian adopsi secara mandiri atau mungkin langsung langsung datang ke animal shelter seperti Jakarta Animal Network, ada juga Stray Cat Defender dan beberapa organisasi di Indonesia yang open adoption. Jadi teman-teman bisa langsung adopsi dan itu biasanya tidak berbayar sama sekali ataupun kalau bayar biasanya subsidi silang untuk mengganti vaksinasi atau sterilisasi kucing lain. Gitu. Next. Nah, ini adalah saya potret di depan kantor saving one. Mungkin kita menyelamatkan satu kucing itu tidak akan mengubah dunia. Tapi bagi seekor kucing itu, dunia itu akan berubah selamanya ketika kita menyelamatkan mereka gitu. Jadi ini penting banget kita punya kepekaan dan kepedulian untuk menyelamatkan hewan-hewan yang ada di luar. Next. Oke, ini beberapa sumber yang saya coba kawinkan, saya coba gabungkan untuk menjadi materi yang saya sampaikan hari ini. Sekian dulu teman-teman, kayaknya itu slide yang terakhir ya. Oke, nah itu teman-teman sekali lagi ini potret dari Lexington Humane Society. Saya waktu itu lagi check out the dog satu dog anjing buat jalan-jalan gitu. Nah ini teman-teman sekali lagi seperti yang Mbak Vivi sampaikan, saya ini tidak belajar secara formal. Saya bukan dokter hewan, saya tidak belajar animal science atau apapun di dunia pendidikan formal, tapi semua orang bisa menyelamatkan dan semua orang harus menyelamatkan hewan. Peduli. Sekian dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusikan. Kalau saya nggak tahu jawabannya, saya akan tabung dan saya bisa kasih di kemudian hari. Oke, Terima kasih. Terima kasih Kak Cis. Seru sekali ya diskusi kita pagi ini ya.